Bab 171, Neraka Abadi. Lantai berikutnya adalah level 3, Neraka Kelaparan, setelah itu level 4, Neraka yang membara. Tingkat ketiga bagaikan gurun pasir yang udaranya kering dan panas, para bajak laut yang ditahan di sini tidak akan mendapat air atau barang apapun, mereka semua pada dasarnya setengah mati di tingkat itu. Roja dan Domino tidak berhenti di lantai ini karena tidak ada apa-apa di sini jadi mereka langsung pindah ke lantai berikutnya. Di lantai ini, ada kolam berisi darah mendidih yang dipanaskan oleh api yang berkobar sehingga menjadi sangat panas. Selain itu, kantor Magellan ada di sini. Ketika Roja Domino tiba di sini, setelah beberapa langkah mereka bertemu Hannibal. Wakil Laksamana Roja, selamat datang di penjaraku. Aku mengungkapkan pikiranku, selamat datang di level keempat Impel Down, Blazing Hell. Jika Magellan tampak seperti iblis maka Hannibal tampak seperti Sphinx. Ketika Roja tiba di dunia ini ia melihat banyak sekali pria besar, namun ia tetap tenang. Magellan, Roja bertanya dengan santai. Kesannya terhadap orang ini oke, walaupun dia punya beberapa ambisi yang tidak realistis, dia selalu terus terang. Orang-orang di dunia ini memiliki kekurangan, tetapi tidak ada yang benar-benar jahat, mereka semua melakukan sesuatu untuk tujuan mereka sendiri. Direktur sedang diare, mengabaikan tamu, aku akan mengambil tanggung jawab sebagai kepala sipir, apakah aku perlu memanggilnya keluar? Tidak perlu. Mulut Roja berkedut sedikit, dia menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Lantai ini sama sekali tidak berpengaruh pada Roja, sekalipun ia melompat ke dalam darah yang mendidih, tidak akan terjadi apa-apa padanya karena tubuhnya bukanlah tubuh orang biasa. Adapun Kaido sekalipun dilempar ke kolam magma dia tidak akan mati. Setelah tur, Domino mengenakan mantel dan berjalan keluar, sambil memegang mantel lain untuk Roja. Wakil Laksamana Roja, tingkat kelima sangat dingin. Suhunya sangat rendah. Apakah Anda butuh mantel? Tidak perlu. Ada juga serigala es, jadi harap berhati-hati. Dia tidak perlu mendengar jawaban Roja, Roja tidak menunjukkan ekspresi apapun yang tidak terduga, tetapi malah menatapnya dengan lebih hormat. Ketika mereka membuka pintu neraka beku dan masuk, Roja berkata, suhunya sangat rendah. Roja merasakan perubahan mendadak dari suhu panas ke suhu dingin, ia tak dapat menahan diri untuk berpikir, suhu ini tidak berarti apa-apa baginya tetapi mungkin membantunya berlatih. Dia sekarang menggunakan beban untuk berlatih dan mengalami kesulitan untuk melampaui batas kemampuannya, mungkin dia membutuhkan cara alternatif. Impel Down adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Impel Down itu besar, dan dinding luarnya terbuat dari baja tebal dengan lapisan kairoseki dan di tengahnya terdapat alat penyerap goncangan. Sekalipun raksasa itu ingin menyerang tempat ini, akan sangat sulit untuk meninggalkan penyok sedikitpun. Tentu saja, tidak mungkin membangun bagian dalam Impel Down menggunakan kairoseki atau orang-orang seperti Magellan tidak akan bisa berada di sini, jadi langit-langit dan lantainya rentan. Dingin. Meski mengenakan mantel, Domino tampak sedikit kedinginan, konstitusinya jauh dari sebanding dengan Roja, dengan nada gemetar dia berkata, pada level ini, kebanyakan tahanan akan mati kedinginan. Roja tersenyum, mungkin beberapa bajak laut yang ditangkapnya akan ada di sini, tentu saja, dia memiliki ingatannya, jadi kecuali Doflamingo, sisanya seharusnya ada di sini. Seperti yang dikatakan Mihawk, saya tidak dapat mengingat nama setiap anak satu persatu. Level ini jauh lebih berbahaya daripada level sebelumnya, bahkan serigalanya lebih kuat daripada monster apapun di level lainnya. Bahkan saat level ini memiliki suhu yang sangat rendah, monitor dan Denmuchi dipasang. Roja dan Domino berbalik dan memasuki lorong untuk level berikutnya. Tidak sembarang orang bisa memasuki lantai ke-6, namun Roja adalah wakil laksamana sehingga ia mendapat hak istimewa untuk masuk. Tingkat ke-6 dikenal sebagai neraka abadi, di sana, sebagian besar orang adalah bajak laut terkenal, beberapa bahkan bisa bertarung melawan para laksamana. Sepertinya level 5,5 belum dibuat, sepertinya Ivankov dari tentara revolusioner belum tertangkap. Roja menggunakan Kenbunsoku Haki untuk merasakan kehadiran apapun tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Oh, seseorang datang. Apa yang terjadi? Apakah Shirohige sudah mati? Setelah melangkah ke tingkat ke-6, para bajak laut menatap mereka dengan tatapan muram dan ganas. Sekarang Magellan tidak ada di sini, hanya ada Domino dan wakil laksamana yang tampaknya masih muda, banyak orang menatap mereka dengan tatapan brutal. Magellan tidak datang. Hei, kapan tingkat ke-6 menjadi tempat bagi marinir dan sipir penjara untuk datang kapanpun mereka mau? Kata seorang bajak laut, dia mengarahkan kata-katanya pada Roja dan mulai menindas Roja dengan momentumnya. Diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Ada banyak sel besar di tingkat ke-6 yang masing-masing menampung bajak laut yang kuat, kairoseki digunakan untuk membangun sebagian besar sel tersebut kecuali jika orang seperti Kaido tidak ada peluang untuk melarikan diri. Para perompak satu persatu melepaskan momentum mereka. Seluruh lantai berubah gelap, dengan perasaan yang mencekam. Domino di samping Roja seperti melihat laut mati, dia memucat dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Dan saat ini, Roja melirik mereka. Bab 172, Konflik Haoshoku Haki. Seluruh suasana di tingkat ke-6 tak tertahankan, dan dengan pandangan Roja, momentumnya meledak. Seakan-akan guntur menyambar, terjadi gelombang kejut di udara. Meskipun sebagian besar orang di lantai 6 adalah orang-orang yang memiliki 200 atau 300 juta beri, mereka yang bisa masuk ke matanya hanya sedikit. Setidaknya hadiah lawannya harus mencapai 500 juta atau lebih supaya dia memenuhi syarat, dia setidaknya harus memiliki kekuatan salah satu bencana. Di tingkat ke-6, ada beberapa yang memiliki kekuatan semacam itu. Wah, momentum yang mengerikan meledak dari sosok kurus Roja. Dia seperti seorang jenderal yang dikelilingi oleh atmosfer yang menakutkan. Banjir kekuatan itu menyapu penonton seketika, semua bajak laut tumbang.
Pergerakan sebesar itu membuat semua orang di tingkat ke-6 terkejut, makhluk tak terhitung jumlahnya yang terkurung di kedalaman tingkat ini membuka mata mereka dengan pandangan curiga. Siapa ini? Ini bukan Magellan, apakah ini pendatang baru? Roja tidak menggunakan Haoshoku, ia hanya menggunakan momentum, tetapi tetap membawa kekuatan seorang raja yang menyapu semuanya. Para bajak laut lemah itu menatap Roja dengan kaget, mereka tidak menyangka wakil laksamana muda ini memiliki kekuatan sebesar itu, dia tidak lebih lemah dari Magellan. Wakil laksamana Roja. Domino berdiri di samping Roja. Walaupun Roja menghalangi semua momentum, dia tetap memucat. Dia merasa seperti jatuh dari surga ke neraka. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada Roja. Selain Magellan tidak ada orang lain yang bisa memasuki level ke-6, dan dia seharusnya menjadi orang di sini juga, tetapi dia punya masalah diare. Kamu boleh pergi dulu, aku ingin melihat orang-orang di sini. Mata Roja menatap dengan bangga saat dia berkata kepada Domino. Tetapi, Domino tiba-tiba menunjukkan sedikit keraguan, tepat saat dia hendak berbicara. Astaga, tiba-tiba sebuah kekuatan mengerikan meledak dan menyapu bersih, kali ini bukan lagi momentum biasa, ini adalah Haoshoku Haki yang asli. Haoshoku milik Roja bertabrakan dengan momentum para bajak laut yang membuat orang-orang kuat di sini khawatir, mereka mengira bahwa Roja adalah seorang bajak laut besar dan ingin melihatnya. Domino bisa menahan Haoshoku tetapi yang lain satu per satu pingsan. Setelah beberapa waktu, seluruh level 6 tersapu oleh Haoshoku, bagaikan gelombang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Momentum dan Haoshoku tidak bersatu, mereka saling berbenturan, mustahil bagi Haoshoku untuk bersatu, tetapi semuanya diarahkan ke Roja. Sekalipun tidak ditumpuk, tetap saja sangat menakutkan. Domino tidak dapat menahan lagi dan langsung jatuh pingsan, Roja mengulurkan tangannya dan menangkapnya dan menatapnya dengan dingin. Ledakan, dia menggunakan Hasokunya, mengguncang semua yang ada di sampingnya. Roja Haoshoku menyerang langsung ke arah Haoshoku yang datang ke arahnya. Dihadapkan pada provokasi semacam itu, Roja tentu saja tidak akan mundur, dia berdiri di sana, satu tangan memegang Domino sambil menyapu Haoshokunya ke segala arah. Wah, tingkat ke-6 kacau karena konfrontasi Haoshoku. Haoshoku yang lain meskipun tidak akan bergabung bersama, mereka tidak akan berkonflik, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama yaitu tubuh Roja. Namun saat Roja menggunakan Haoshoku miliknya dan Haoshoku yang lain bertabrakan dan menimbulkan kekacauan. Kaca, tingkat 6 penuh dengan suara retakan bagaikan guntur di udara, bahkan orang kuat dengan hadiah 2 miliar beri mungkin tidak akan sanggup menghadapi konfrontasi Haoshoku semacam ini dan pasti sudah pingsan sejak lama. Semuanya terbuat dari kairoseki, jadi tidak menyebabkan banyak kerusakan, tetapi tanah di bawah Roja retak. Tidak mudah bagi Haoshoku untuk memberikan efek seperti ini, lagi pula ini adalah sekelompok orang yang mencoba menindas Roja. Saya khawatir hanya Impel Down yang bisa menampung begitu banyak pengguna Haoshoku di dunia ini. Lautnya bergelora, gelombang demi gelombang terbentuk di setiap arah, Roja bagaikan batu karang, tak goyah sedikit pun terhadap Haoshoku yang kuat. Haoshoku yang mengerikan, orang ini, siapa dia? Banyak bajak laut di lantai 6 yang mulutnya terbuka lebar. Banyak di antara mereka yang pernah berselisih dengan Shirohige sebelumnya, tetapi Haoshoku milik Roja bahkan lebih kuat. Ketika mereka berada di luar, mereka belum pernah mendengar tentang monster seperti itu sebelumnya. Kekacauan di tingkat ke-6 juga mempengaruhi tingkat lainnya. Banyak bajak laut yang merasakan konflik tersebut, bahkan ada pula bajak laut yang pingsan di tempat. Dan mereka yang tetap waspada tampak berkeringat dingin dan mukanya tampak pucat. Apa yang terjadi? Sungguh kekuatan yang mengerikan, apakah ini Haoshoku Haki? Semua orang di Impel Down memusatkan perhatian mereka pada tingkat ke-6. Si Liu yang tubuhnya dibalut perbudakan terbaring di tempat tidur, sebatang rokok ada di mulutnya, dia menyesapnya lalu menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu bahwa tahanan level 6 sedang menghadapi Roja. Sial, apa yang terjadi? Magellan yang celananya melorot merasakan kekuatan dahsyat yang datang dari tingkat ke-6 dan langsung berlari keluar sambil meraung. Tuan Magellan, para tahanan membuat kerusuhan karena wakil laksamana Roja dan kepala sipir Domino ada di sana. Mereka tidak menungguku dan langsung pergi. Benarkah? Mendengar Roja berada di level ke-6, Magellan sedikit pusing, dan menggertakkan giginya dengan marah, para tahanan terkutuk itu, karena aku tidak ada di sana, mereka bertindak lancang. Magellan tampak kesal atau memutuskan untuk segera pergi untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi saat Magellan siap berangkat, wah, raungan dahsyat lainnya terdengar seakan-akan seluruh Impel Down sedang kacau balau, lalu Haoshoku melesat dengan Roja sebagai pusatnya ke segala arah, meniupkan debu kemana-mana. Neraka abadi, itu saja. Roja memandang sekelilingnya dengan dingin, lalu menatap Domino, dia menggelengkan kepalanya sedikit lalu memeluknya dan membawanya keluar dari sana. Dia membuat semua orang di sana terkagum saat mereka memandangnya dengan tatapan tak percaya. Marinir itu, siapa dia? Haoshoku Haki ini, dia jelas bukan marinir. Bab 173, Peningkatan. Tingkat keempat, neraka yang menyala-nyala, Magellan berdiri di depan lorong menuju tingkat kelima, merasakan tidak ada gerakan lagi, matanya berkedip. Apakah tenang? Tapi aku harus pergi melihatnya. Saat Magellan bersiap turun, Roja muncul sambil memegangi Domino yang tak sadarkan diri. Beberapa penjaga dan sipir di samping melihat Roja dan merasa lega dan berkata, wakil laksamana Roja dan kepala sipir Domino. Ada apa dengan Domino? Tentu saja, beberapa orang memandang Domino yang tak sadarkan diri dengan cemas. Setelah Roja datang, dia menurunkan Domino dengan lembut dan memegang bahunya agar dia tidak jatuh, dia hanya pingsan, jangan khawatir dan bawa dia ke suatu tempat untuk beristirahat. Seseorang segera membawa tandu dan mengangkat Domino.
Dan saat ini, Magellan menatap Roja dan berkata, tidak ada hal buruk yang terjadikan. Tidak, hanya saja beberapa tawananmu tidak patuh. Roja mengangkat bahu, Magellan menjawab dengan satu kalimat, jelas sekali. Bagaimana kau bisa patuh jika kau adalah seorang tahanan di tingkat ke-6 Impel Down? Magellan menatap Roja, mengusap alisnya, dan berkata, karena Roja sama sudah selesai berkunjung, Anda bisa pergi beristirahat. Kami akan mengurus para tahanan itu. Roja mengangguk dan berbalik untuk pergi, Magellan pergi ke tingkat ke-6, melihat bahwa semuanya berada pada tempatnya, dia bingung, lalu dia merasa lega. Setelah itu, ia bergegas kembali ke kantornya di lantai 4, dan segera terjun ke dalam kerja kerasnya lagi. Sebagai wakil Laksamana, Roja memiliki kekuasaan untuk keluar masuk Impel Down kapanpun dia mau. Roja tidak menyukai suasana di Impel Down, jadi dia kembali ke kapal perang. Kembali ke kamarnya, Roja memikirkan sesuatu dan matanya sedikit berkedip. Saat dia berada di level ke-6, konflik Haoshoku berskala besar itu terpusat padanya, walaupun dia sangat kuat, masih cukup sulit untuk menekan begitu banyak Haoshoku. Namun pendengarannya kuat, dan kemauannya bahkan lebih kuat lagi, dia bertekad untuk menekan semua Haoshoku itu. Kemauan kerasnya seakan merangsang jiwa dan pedang jiwanya, membuat Haoshoku miliknya bertambah kuat yang membuatnya seketika dapat mengalahkan Haoshoku yang diarahkan kepadanya. Roja dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia mundur di depan Haoshoku yang datang padanya, maka sesuatu yang sangat buruk akan terjadi padanya. Untungnya, dia tidak mundur, hatinya kuat, dia ingin menang, dia ingin menahan semua kekuatan yang datang ke arahnya dan mencoba mengalahkannya. Merasakan kegembiraan yang datang dari jiwanya Roja yang sedang berbaring di tempat tidurnya membuat bar properti muncul. Tahap keempat, jiwa pedang halus plus 3. Atribut, serangan plus 540, kekuatan plus 180, kelincahan plus 180, fisik plus 180. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 572/260. Benarkah? Ini bukan ilusi, jumlahnya meningkat banyak sekali. Roja melihat nilai energi dan matanya berbinar bahagia. Walaupun saat itu, hanya Haoshoku yang ditingkatkan, dia merasa ini berkat kemauan kuat yang jiwanya hasilkan transformasi ini. Mungkin saat Roja datang ke dunia ini dia tidak memiliki kemauan seorang raja. Namun dalam menghadapi penindasan dan penolakan, kemauannya berubah menjadi kemauan yang kuat. Jangan pernah mundur dalam menghadapi apapun, tundukkan semua raja. Dengan pikirannya, Roja buru-buru memilih untuk meningkatkan pedang jiwanya. Kali ini nilai energinya meningkat begitu banyak sehingga dia bisa melakukan beberapa peningkatan di saat yang bersamaan, jadi kali ini dia meningkatkannya 2 kali. Berkedip 2 kali, pedang yang tergantung di udara tampak lebih nyata dari sebelumnya. Tahap keempat, jiwa pedang halus plus 5. Atribut, serangan plus 660, kekuatan plus 220, kelincahan plus 220, fisik plus 220. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Senbon Sakura Kageyoshi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 42/280. Dia semakin dekat ke tahap kelima lagi, Roja menantikan hari itu. 2 minggu berikutnya, Roja menghabiskan sebagian besar waktunya di tingkat kelima Impel Down. Roja tidak khawatir saat berlatih karena dindingnya terbuat dari kairoseki. Agar dapat memanfaatkan cuaca dingin, Roja tidak mengenakan pakaian atas apapun, ia memanfaatkan panas yang dihasilkan tubuhnya untuk melawan rasa dingin yang menusuk kulitnya. Tinggal sebentar itu tidak apa-apa, tinggal lama itu menakutkan. Para serigala itu bahkan tidak berani datang memprovokasi Roja, mereka mencoba menyerangnya saat pertama kali melihatnya, tetapi dengan sedikit Haoshoku, mereka takut dan tidak berani berbuat apa-apa lagi. Di neraka beku ini, Roja menjadi lebih kuat dan dia juga menguasai kompresi ke-13 dan menuju kompresi berikutnya secara perlahan. Bab 174, menembus. Roja tinggal di Impel Down selama setengah bulan. Kebanyakan orang masih membicarakan tentang kekalahan bajak laut bis. Namun, mereka tahu bahwa selama Kaido belum mati, bajak laut bis masih menjadi monster yang ditakuti oleh banyak pasukan. Para bajak laut binatang buas tidak peduli untuk mundur dari wilayah mereka dan tidak ada seorang pun yang berani berkeliaran di sana. Sebaliknya, marinir mengalami kesulitan dalam membangun kembali pangkalan yang hancur. Dengan cara ini, laut menjadi tenang selama hampir sebulan. Kali ini di sebuah pulau yang berada sekitar 10.000 meter di atas permukaan laut, sesosok berdiri di tepian sambil melihat ke bawah. Benar, itu Kaido. Kaido berdiri diam di tepi pulau yang kosong, tak seorang pun berani maju untuk mengganggunya. Di belakang Kaido, ada beberapa bajak laut dari kelompok bajak laut binatang buasnya, mereka hanya bisa berdiri diam dengan dahi mereka yang dipenuhi keringat dingin. Kaido sama, ide ini agak gila. Diam, setelah Kaido berbicara mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Suasananya tiba-tiba berubah. Di saat berikutnya, Kaido melompat turun di bawah tatapan para bajak laut itu. Ini adalah tempat yang tingginya lebih dari 10.000 meter. Bahkan jika orang biasa melompat dan jatuh ke laut, dia pasti akan mati. Kaido sama benar-benar melompat. Ini, para bajak laut itu saling berpandangan, mereka tidak tahu harus berkata apa, mata mereka penuh ketakutan, ini adalah bos mereka, bahkan jika pulau ini berada lebih dari 10.000 meter di atas laut, dia masih melompat. Setelah melompat, Kaido terjatuh semakin cepat. Tepat di bawahnya muncul sebuah bangunan.
Itu adalah Impel Down. Dorong ke bawah. Si Liu membunuh beberapa tawanan, dan kini dia menyeka darah dari pedangnya. Luka-lukanya telah lama sembuh, dia menantang Roja lagi tetapi dia tetap bukan lawannya. Dia tidak bisa menang jadi dia melampiaskan amarahnya pada para tawanan, meskipun dia membunuh mereka dengan kejam, dia tidak terlalu menyalahgunakan hobinya ini. Tahanan sampah ini sungguh membosankan, dan Magellan tidak akan membiarkanku membunuh orang dari level ke-6. Si Liu memasang ekspresi dingin, dia menggelengkan kepalanya dan bersiap memasukkan pedangnya ke sarungnya. Tak lama kemudian suara yang mengguncang bumi terdengar, menggemparkan seluruh Impel Down. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang telah terjadi? Di sisi lain, Magellan sedang mengatur laporan interogasi untuk diserahkan ke markas besar. Magellan berhenti setelah menyelesaikan laporannya. Meskipun tidak terjadi apa-apa bulan lalu, jangan kurangi kewaspadaanmu dan tetaplah waspada, Magellan. Di seberang telepon, suara Sengoku terdengar. Magellan mengangguk dan berkata, "Iya." Setelah menutup telepon, Magellan tidak mempermasalahkan peringatan tersebut. Lagi pula, Impel Down belum pernah diserbu sepanjang sejarahnya, juga tidak terjadi apa-apa bulan lalu. Sudah sebulan, 2 bulan lagi Roja harus kembali ke markas, ya dengan pengawasan ketat selama 2 bulan ini, akan sulit bagi mereka untuk bertarung lagi. Magellan menyentuh dahinya, dan tepat saat Magellan berdiri dan bersiap untuk pergi ke toilet, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, dan langit-langit bergetar yang hampir membuat Magellan terjatuh. Untungnya, dia bukan sembarang orang sehingga dia langsung mendapatkan kembali keseimbangannya. Sial, apa yang terjadi? Apakah bajingan itu dan Roja mulai bermain lagi? Magellan sangat marah, bahkan tubuhnya mulai berubah menjadi racun. Kali ini dia bersiap untuk mengalahkan Roja dan si Liu, bertarung di dalam Impel Down terlalu berat. Meskipun Roja ada di sini untuk membantu mereka, Magellan adalah kepala sipir Impel Down dan disinilah dia bosnya. Magellan keluar dari kamarnya dan berjalan ke arah para penjaga dan bertanya. Di mana si Liu dan Roja? Di luar, sebagian besar penjaga tampak ketakutan, mereka melihat genangan darah, dan setelah mendengar pertanyaan Magellan, seseorang menjawab. Melaporkan kepada kepala sipir, wakil Laksamana Roja seharusnya berada di neraka beku dan si Liu sama seharusnya berada di neraka kelaparan, mereka belum kembali. Neraka beku dan neraka kelaparan. Magellan tiba-tiba menampakkan ekspresi aneh, kalau Roja berada di neraka beku dan si Liu berada di neraka kelaparan, maka mustahil bagi mereka untuk bertarung. Apa yang sedang terjadi? Saat Magellan masih ragu, dia memperhatikan ekspresi aneh pada penjaga di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan tiba-tiba melihat sebuah lubang besar di langit-langit di atas genangan darah. Rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas. Puru-puru-puru-puru-puru-puru-puru-puru. Ada panggilan di sarang Magellan. Magellan mengerutkan kening dan segera mengangkat telepon, dari seberang sana terdengar suara ngeri. Laporan, ada makhluk tak dikenal yang jatuh dari langit dan menghantam langit-langit lantai pertama dan terus bergerak turun. Apa? Magellan tampak tercengang, mendengarkan laporan yang mendesak ini dan kemudian memikirkan lubang di langit-langit di atas genangan darah, hatinya langsung ketakutan. Mungkinkah itu? Benar saja, saat berikutnya, Magellan terus menerima laporan dari para penjaga di lantai 2 dan 3 tentang makhluk tak dikenal yang sama. Benda itu turun dari langit dan menghantam Impel Down, ia menerobos masuk ke tingkat keempat, dan berhenti setelah ia terjun ke kolam darah. Bab 175, Pertarungan. Ada lubang besar di tingkat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Para tahanan dan penjaga melihat mereka dengan kaget. Bahkan si Liu mendekat ke lubang itu dan bisa melihat langit dari atas lalu melihat ke bawah dan melihat tingkat keempat. Pada tingkat keempat, ekspresi Magellan menjadi jelek. Dia punya firasat buruk tentang ini, matanya menatap ke arah genangan darah, suasananya suram seolah-olah badai akan melanda tempat itu. Dan di saat berikutnya, dari genangan darah mendidih, sesosok tubuh keluar sambil memercikkan darah mendidih itu ke arah penjaga yang tidak dapat menghindar tepat waktu dan mulai berteriak serta berguling-guling di tanah. Worororo, mandi air hangat yang nikmat. Sosok itu jelas tidak terpengaruh oleh darah yang mendidih, sepertinya dia hanya mandi karena tidak ada satupun bekas luka bakar di kulitnya. Yaitu, apa-apaan. Ketika sosok itu melonjak turun, banyak orang tercengang, dan lebih banyak lagi yang tampak terperanjat, termasuk Magellan. Sosok ini tentu saja, Kaido. Kaido benar-benar menyerang Impel Down, dan dengan cara yang berlebihan pula, dia jatuh dari langit dan langsung menghancurkan jalannya ke tingkat keempat. Dahi Magellan dipenuhi keringat dingin. Dan kali ini selain Kaido banyak sekali pengawal yang memegang senjatanya dengan gemetar, ada yang tidak mengenal Kaido dan berkata, "Hei, siapakah kamu?" Oh, Kaido mendengar seseorang bertanya tentang namanya, dia melirik ke sampingnya dan memandang dengan jijik, "Kamu bertanya. Siapa aku?" Ledakan. Kaido tidak melemparkan tinju, ia hanya menggunakan momentum yang keluar dari tubuhnya dan hampir seketika sebagian besar penjaga pingsan. Ini adalah Haoshoku Haki. Setelah beberapa saat, banyak penjaga dan tahanan jatuh pingsan. Brengsek. Magellan mengepalkan tinjunya dan meraung, ia menyerbu ke arah Kaido yang diselimuti racun. Tidak peduli apapun dirimu atau siapapun dirimu, ini adalah Impel Down, aku tidak akan pernah mengizinkanmu berada di sini. Magellan menekan rasa takutnya dan menyerang Kaido, Kaido tersenyum dan tidak menghindari pukulan itu. Ledakan. Racunnya memercik ke Kaido. Apakah kamu Magellan, kepala sipir Impel Down? Kaido berdiri di sana sambil melihat Magellan, dia teringat beberapa karakter dan Magellan adalah salah satunya. Apakah racunku tidak manjur? Magellan menatap Kaido setelah dia menumpahkan racun ke tubuhnya, tidak ada tanda-tanda dia akan diracuni, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Kali ini dia tidak bisa mundur. Dia tidak bisa membiarkan Kaido melakukan apapun yang dia inginkan di Impel Down.
Jika tidak, begitu dia pergi, sebagian besar tahanan juga akan pergi dan banyak orang tidak bersalah akan terbunuh setelah mereka melarikan diri. Bola Chioro. Magellan mengunyah racunnya seperti permen karet lalu meludahkannya dengan kecepatan tinggi ke arah Kaido. Setelah mengenai Kaido, bola-bola itu meledak. Racun jatuh ke tubuh Kaido. Tidak sakit sama sekali, hanya membuatnya gatal. Wajah Kaido menunjukkan kemarahan, dia langsung menyerbu ke arah Magellan. Racun. Di dunia ini, tidak ada racun yang bisa melukaiku. Ledakan. Kaido meninju Magellan secara langsung. Dia bersiap meneruskan serangannya, namun sesosok tubuh menghalangi jalannya dengan sebilah pedang. Itu si Liu. Yonko, Kaido, aku tidak menyangka kau benar-benar akan menyerang tempat ini. Wajah si Liu pucat saat dia menatap Kaido dengan jahat. Meskipun si Liu yang asli mengkhianati marinir, tapi itu karena dia dipenjara oleh Magellan, tapi sekarang, dia tidak punya alasan untuk mengkhianati mereka, menyerang Impel Down seperti memukul wajahnya. Wororororo, sepertinya ada cukup banyak orang yang bisa bermain bersamaku, ini akan menyenangkan. Kaido tampak gembira seolah menemukan mainan baru, ia menghadap si Liu dan menyerang. Kali ini, tidak ada yang tahu tujuan Kaido menyerang Impel Down. Begitu dia kelelahan, dia tidak akan bisa melakukan apapun, dan dia sudah menyerang markas marinir sebelumnya. Mengapa dia datang ke sini? Tidak ada alasan sama sekali. Ya, itu memang dirinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Magellan dan si Liu bertarung bersama melawan Kaido, hanya beberapa serangan dan Impel Down sudah menjadi chaotic. Dan di tingkat kelima, Roja berdiri di atas bongkahan es, dan tubuhnya terus mengeluarkan uap. Ini adalah panas tubuhnya yang sekarang dapat menahan dingin dengan mudah. Roja mendongak ke arah neraka yang berkobar-kobar. Sepertinya aku benar. Ini seharusnya, Kaido. Meskipun Kaido tidak mencapai tingkat kelima, Roja bisa merasakan kehadirannya menggunakan Kenbunsoku haki miliknya. Dia sama sekali tidak merasa aneh dengan tindakan gila semacam ini. Roja menyentuh dagunya sambil berpikir bagaimana Kaido bisa sampai di sini, dan menyimpulkan dia seharusnya melompat dari pulau langit di atas tempat ini. Dan tepat saat Roja bersiap pergi ke lantai 4, terdengar suara keras. Wah, seakan-akan ada sesuatu yang runtuh, beberapa kepingan dari langit-langit berjatuhan, hal ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tingkat kelima. Hebatnya, pertarungan antara Kaido, si Liu, dan Magellan merusak lantai level keempat dan mereka jatuh ke level kelima. Kalau begitu aku tidak perlu naik. Roja memegang hirunya dengan ekspresi tenang dan bergegas menuju medan perang untuk bergabung dalam kesenangan. Bab 176, Kekacauan di Impel Down. Ledakan. Kaido meninju Magellan sekali lagi dan mengulurkan tangan lainnya untuk menangkap si Liu agar dia tidak menyerang. Si Liu mundur agar tidak tertangkap dan Magellan terpental sekali lagi. Magellan dan si Liu bersama-sama tidak sekuat Aokiji dan Sengoku, jadi mereka tidak akan mampu menahan Kaido untuk waktu yang lama. Tepat pada saat itu, sosok Roja berkelebat, bila pedangnya membentuk busur dan menusuk dengan ganas ke arah punggung Kaido. Ding, pedangnya tertancap di tulang. Worororo kamu juga di sini. Serangan Roja melukai Kaido, tepat setelah itu Roja menggunakan Getsuga Tenso. Setelah mengaum, Kaido memblokir serangannya dengan tinjunya. Setelah itu, tinjunya mengarah ke Roja sambil mengabaikan Magellan yang ada di belakangnya. Kamu juga di sini. Si Liu menatap Roja dan berkata. Roja tersenyum sementara matanya tampak berapi-api, lalu dia berkata, pertarungan yang sangat menarik, bagaimana mungkin itu tidak terjadi. Ding, tepat saat Magellan di belakang Kaido meraung, aliran racun mengalir keluar darinya dan membombardir punggung Kaido. Saat racun itu memercik, Roja dan si Liu mengerutkan kening dan mundur untuk menghindarinya. Serangan Magellan tidak seefektif Roja tetapi dia tetap tidak bisa membiarkan mereka bertarung sendirian, dia hanya bisa membantu mereka. Jika racunnya ampuh, maka Roja dan si Liu lah yang akan membantunya, namun pada Kaido racunnya hampir tidak berpengaruh. Sudah kubilang benda ini tidak ada gunanya. Kaido berbalik dan menamparkan Magellan dengan punggung tangannya, Magellan kembali terbang jauh sebelum berhenti di es. Brengsek, Magellan menggertakkan giginya, kemampuannya akan membuat siapapun takut itulah sebabnya dia menjadi kepala sipir Impel Down karena dia bahkan dapat menumpas puluhan bajak laut sendirian. Bahkan jika dia berhadapan dengan Sengoku dan Garp, mereka tidak bisa mengabaikan racunnya. Garp mungkin bisa membunuhnya dengan pukulan. Namun menghadapi monster seperti itu, racunnya kehilangan efeknya, buah racunnya hanya seperti buah lumpur di mata Kaido. Markas Besar Marinir, Kaido menyerang Impel Down. Sengoku menerima laporan darurat, tiba-tiba raut wajahnya berubah, padahal dia sudah bersiap untuk ini, tapi serangan Kaido yang sebenarnya membuat jantungnya bergetar. Di Impel Down, ada Roja, si Liu, dan Magellan. Bahkan jika Kaido menyerang mereka akan menahannya untuk beberapa waktu, yang dia takutkan adalah dengan serangan Kaido para tahanan akan memberontak yang akan menjadi masalah besar. Karena dia menyerang, aku tidak bisa berdiam diri saja di sini. Setelah Sengoku mengakhiri panggilannya, wajahnya tampak muram saat ia memberi perintah kepada Aokiji yang berada di markas untuk segera menuju ke sana. Dorong ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Roja, si Liu, dan Magellan, mereka bertiga bersama-sama bertarung melawan Kaido. Momentum pertarungan mempengaruhi seluruh penjara. Jika bangunannya tidak sekuat itu, penjara itu akan hancur karena gelombang kejut. Banyak sekali penjaga dan sipir yang hadir di sana, namun mereka tidak berani ikut campur dalam pertarungan. Mereka hanya bisa duduk di sana dengan ekspresi tegang di wajah mereka. Dari level lain, banyak penjaga dan sipir yang melihat pertarungan dari lubang yang dibuat Kaido. Pada saat itu serangkaian suara terdengar, beberapa penjaga terjatuh ke lantai, hanya menyisakan 2 atau 3 penjaga, di belakang mereka muncul beberapa tahanan dengan belenggu di leher mereka.
Wajah para tahanan itu muram, ekspresi mereka benar-benar jahat. Hei, oi, apakah kamu punya kuncinya? Kaido menyerang Impel Down, ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Jika mereka tidak bisa lepas kali ini, maka saya khawatir mereka akan berada di sini selama sisa hidup mereka. Di neraka beku, pertarungan makin sengit. Es di sekelilingnya terdorong menjauh akibat gelombang kejut dari pertarungan. Banyak bajak laut menyaksikan pertarungan itu dengan ngeri. Pertempuran yang mengerikan. Siapa dia? Dia bahkan menyerang Impel Down. Magellan dan Shiryu, ada juga orang dari marinir itu, lihat, bahkan mereka bertiga saja tidak sebanding dengannya. Dari mana datangnya monster seperti itu? Beberapa tahanan ditangkap sebelum nama Kaido diketahui. Itulah si monster Kaido. Di dunia sekarang, dia adalah salah satu Yonko, pengaruhnya sama besarnya dengan Shirohige. Beberapa orang mengenali Kaido, mereka menatapnya dengan kaget sebelum memberitahu teman mereka tentangnya. Mereka benar-benar terkejut, salah satu Yonko benar-benar menyerang Impel Down, bukankah ini berarti Impel Down akan jatuh? Jika Impel Down jatuh, bukankah itu berarti mereka akan bebas? Itu kesempatan mereka. Para sipir neraka yang membekukan itu dibunuh dengan kejam oleh para bajak laut yang matanya penuh kegembiraan. Bab 177, Pemberontakan Rio. Getsuga Tenso. Roja mengayunkan pedangnya, energi pedang putih besar muncul dan mengenai bahu Kaido. Kaido menggunakan Busosoku untuk menahan serangan itu. Namun, Roja tidak berhenti dan sekali lagi menyerang. Kaido ingin menyerang Roja namun dihentikan oleh pedang Shiryu. Shiryu dapat dikatakan merupakan pendekar pedang setengah langkah Grandmaster, sehingga serangan darinya tidak lebih lemah dari Getsuga Tenso. Mereka berdua terus menyerang Kaido. Sayangnya kekuatan Magellan tidak berpengaruh pada Kaido, ia menghalangi Roja dan Shiryu karena racunnya terkadang menghalangi mereka hanya bisa mundur. Efisiensi serangan gabungan mereka rendah, bahkan jika kekuatan mereka bersama dapat menyamai seorang Laksamana, melawan Kaido mereka hanya dapat mengulur waktu. Setelah menguji kekuatannya melawan Kaido, Roja bersiap untuk mengulur waktu, dengan level pedang jiwanya yang ditingkatkan 2 level, dia sekarang bisa menghadapi Kaido lebih lama dari sebelumnya. Ditambah dengan latihannya kali ini, kekuatan Roja meningkat secara bertahap sehingga ia tidak akan menemui masalah dalam pertarungan yang lama. Roja tidak memiliki daya tahan, kekuatan haki, dan beberapa hal lainnya untuk menjadi seorang Laksamana. Jika dia dapat memecahkan masalah itu, maka bahkan tanpa Shikai dia akan sekuat Laksamana atau mungkin yang terkuat. Jika terakhir kali Roja tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antara Laksamana dan Sengoku melawan Kaido, maka dengan kekuatannya hari ini dia mendapat kualifikasi itu. Ledakan, 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 pertarungan antara keempat orang itu membuat lantai bergetar. Untungnya, lantai tingkat kelima kuat dan bahkan jika mereka menggunakan serangan terkuat mereka tidak akan takut dengan kerusakannya. Karena tanahnya beku, itu lebih keras daripada lantai lainnya. Sesekali serangan Roja akan menimpa 1 atau 2 tahanan, para tahanan tersebut tidak dapat bertahan setelah bertahun-tahun di sini dan dengan belenggu Kairoseki, mereka menjadi lemah. Lagi pula, kalaupun mereka sedang di puncak, lalu kenapa? Roja dan Kaido terlalu malas untuk melihat mereka, satu gerakan saja akan membuat mereka menjadi setumpuk. Hanya di level berikutnya akan ada beberapa orang yang benar-benar kuat yang dapat menarik perhatian mereka. Pertarungan berlanjut, 10 menit, 20 menit. 30 menit. Pertarungan berlangsung selama setengah jam dan tidak ada tanda-tanda mereka akan segera berhenti. Sengoku dan Aokiji menghabiskan waktu setengah hari untuk melelahkan Kaido, belum lagi mereka. Kalau mereka sama sekali tidak dapat menekan dan mengalahkannya, maka bertarung selama 10 hari 10 malam tidak akan menjadi masalah baginya. Roja dan yang lainnya yang mempertahankan kecepatan seperti itu akan menghabiskan kekuatan mereka lebih cepat daripada Kaido. Jika Kaido baru lelah setelah 10 hari maka mereka hanya akan bertahan selama sehari semalam sebelum kekuatan mereka mulai menurun. Namun, Magellan tidak khawatir. Markas besar menerima laporan mereka dan seorang Laksamana akan segera tiba. Dari markas besar ke Impel Down akan memakan waktu paling lama beberapa jam. Asalkan ada Laksamana yang datang, satu saja sudah cukup untuk membuat Kaido lelah dan mengalahkannya. Tetapi, yang tidak dipikirkannya adalah dengan kedatangan Kaido, para tahanan akan mulai membuat kerusuhan. Tepat saat pertarungan mereka hampir mencapai 1 jam, seorang penjaga datang dengan ekspresi cemas dan memberanikan diri mendekati pertarungan. Laporan, tahanan di tingkat ketiga dan keempat memulai kerusuhan dan sekarang beberapa tidak dapat diredam. Apa katamu? Magellan mendengar laporan penjaga itu dan wajahnya menunjukkan kemarahan dan amarahnya, tidak bisakah Hannibal meredam kerusuhan di tingkat ketiga dan keempat? Yang ini, penjaga itu ragu-ragu, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Hannibal mencoba menghindar dari tanggung jawabnya. Aku baru saja turun dari lantai 3, dan sekarang mereka mulai membuat kerusuhan. Shiryu mendengar laporan itu dan tiba-tiba wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melihat ke arah Magellan dan berkata, bisakah kalian berdua mengurus orang ini? Magellan melanjutkan serangannya ke Kaido menggunakan naga racunnya lalu menatap Shiryu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membunuh mereka. Shiryu menjawab dengan dingin lalu mundur dari pertarungan. Melihat Shiryu pergi, Magellan mengutuk tetapi dia juga lega. Meskipun Shiryu akan membantai para tawanan, namun tawanan-tawanan itu adalah orang-orang yang memulai kerusuhan jadi dia tidak peduli lagi. Shiryu kiri, tekanan pada Roja dan Magellan meningkat. Namun, kekuatan Roja kini meningkat pesat sejak ia berada di perang G6. Baginya sekarang, meningkatkan kekuatannya sebesar 10% dianggap sebagai kemajuan besar. Dengan 10% ini, dia bisa bertarung dengan Kaido seperti yang dilakukannya sekarang.
Pertarungan kini didominasi oleh Magellan dan Roja, walaupun racun Magellan tidak dapat melukai Kaido namun lama-kelamaan racun tersebut membuatnya sedikit mati rasa, sehingga Kaido menjadi sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Untungnya sekarang Roja secepat dia, kalau dia secepat Shiryu pasti Roja bisa menahan Kaido sendirian, jadi racun itu sedikit membantu. Roja masih bertarung dengan Kaido ketika Kaido berpikir. Apakah orang ini menjadi lebih kuat? Pada awalnya, Kaido tidak terlalu memperdulikannya, namun saat Shiryu pergi, hanya Roja saja yang menyerang, ia merasakan bahwa kekuatan Roja lebih kuat dari sebelumnya. Jika tidak, Roja tidak akan bisa menahan serangannya dengan mudah. Kekuatan Roja telah meningkat, sementara Kaido bersemangat, ia ingin bermain lebih banyak lagi dengan Roja, tetapi Magellan terus mengganggu sehingga ia merasa gelisah. Tinggalkan aku sendiri. Setelah terus-menerus diganggu, Kaido sedikit marah karena ia diselimuti oleh berbagai racun kompleks yang menyebabkan tubuhnya sedikit mati rasa. Dari 10 serangan, 8 diarahkan ke Magellan. Kaido ingin menjatuhkan Magellan lalu melawan Roja 1 lawan 1, Magellan dengan tenang menahan serangan itu tanpa memberi Kaido kesempatan itu. Bab 178, Magellan melakukan segalanya. Ledakan, ledakan. Neraka beku bergetar terus-menerus. Pertarungan antara Roja dan Magellan melawan Kaido masih berlangsung sementara Shiryu telah pergi untuk meredakan kerusuhan di level kedua dan ketiga. Pada saat itu, penjaga lain panik. Ia segera melaporkan kepada Magellan bahwa tahanan tingkat 6 juga melakukan kerusuhan. Magellan terkejut mendengar ini. Penjaga itu takut untuk mendekati pertarungan. Magellan menangkis beberapa serangan Kaido sambil menatap penjaga itu dan berteriak. Kunci untuk tingkat ke-6 ada padaku, bagaimana mereka bisa lolos? Ya, tahanan dari neraka yang membara pergi ke lantai 6 dan membuka belenggu. Penjaga itu gemetar saat dia berdiri jauh dari pertarungan dan menjawab Magellan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, medan perang kembali berguncang saat Kaido dan Roja bertarung. Gelombang kejut dari serangan itu sangat mengerikan. Brengsek, Magellan kini merasa cemas, ia tidak cukup memperhatikan pertarungan dan sebuah pukulan mengenai tubuhnya. Ia terlempar sambil menyemburkan darah dari mulutnya. Magellan merasa cemas terhadap kerusuhan di tingkat ke-6. Dia tidak memperhatikan kerusuhan di tingkat lain, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan bisa melarikan diri, begitu marinir tiba, mereka akan ditumpas. Namun tingkat ke-6 berbeda. Di neraka abadi, meskipun ada banyak bajak laut lemah dengan hadiah 2 atau 300 juta, ada juga banyak orang kuat. Jika kerusuhan tidak diredam secepatnya maka keadaan akan menjadi tidak terkendali. Magellan menggertakkan giginya dan berkata kepada Roja, Roja, kau mendengarnya, para bajak laut di neraka abadi sedang membuat kerusuhan, bisakah kau mengatasinya? Bisakah kamu melawan Kaido sendirian? Roja sedang melawan Kaido saat dia melihat Magellan. Kekuatan Kaido sangatlah menyimpang, mereka berdua bersama-sama hanya bisa basi dalam waktu, dan bahkan dengan Shiryu bersama mereka tidak ada banyak perbedaan. Roja bertanya kepadanya karena dia tahu bahwa seseorang tidak akan mampu menghadapi Kaido. Dalam waktu singkat, mungkin dia bisa melawan, tapi tidak akan bertahan lama. Serahkan saja padaku, Magellan berkata dengan tegas. Baiklah kalau begitu. Roja menatap Magellan dalam-dalam, dia menganggukkan kepalanya, memang jika mereka tidak meredam kerusuhan neraka abadi, maka keadaan akan menjadi tidak terkendali. Di lantai atas, kemungkinan untuk kabur sangatlah rendah, mereka bahkan tidak akan mampu melewati pintu keadilan, tapi bagi mereka yang berada di neraka abadi, kabur dari sini akan sangat mudah. Begitu mereka melarikan diri, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Aku serahkan padamu, mengenai neraka abadi, tak seorang pun akan bisa keluar. Mata Roja bersinar dengan cahaya dingin, ketika Kaido mendengarnya, dia mundur sedikit. Kaido ingin menghentikan Roja pergi tetapi dia dihalangi oleh Magellan. Apakah kau ingin menghentikanku sendirian? Kaido menatap Magellan dengan muram, dia sedang menatapnya dari atas sampai bawah, momentumnya mengguncang bumi, Magellan tampak begitu kecil di hadapan Kaido. Namun saat ini, mata Magellan haus darah, mulutnya berlumuran darah, melihat Roja telah pergi, momentumnya melonjak dan bertabrakan dengan Kaido tanpa rasa takut. Karena Shiryu dan Roja sudah tiada, aku bisa bertarung habis-habisan sekarang. Dengan adanya Roja dan Shiryu di sini, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara penuh karena akan mempengaruhi mereka juga. Karena mereka sudah pergi, maka giliran dia untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Venom Demon, Jigoku no Shinpan, setan racun, penghakiman neraka. Menabrak, racun melonjak dengan dahsyat, raksasa racun yang besar melilit Magellan, sementara racun mulai menyebar ke segala arah. Daripada racun, ini seperti asam, baik itu es maupun lantai, semuanya terkikis olehnya. Magellan melarang gerakan ini, ia hanya menggunakannya saat ia putus asa. Kalau dia tidak mengendalikannya dan menggunakannya dalam jangka waktu lama, racunnya kemungkinan besar akan menyelimuti seluruh Impel Down dan bahkan bisa menyebar ke laut. Menakjubkan, Kaido berpikir bahwa setelah Roja pergi, ia tidak berpikir bahwa bertarung dengan Magellan akan menarik. Namun, melihat Magellan muncul dengan trik seperti itu, ia tidak dapat menahan senyum dengan ekspresi gembira dan mengarahkan pukulan ke arahnya. Magellan tanpa rasa takut meraung dan menghadapi Kaido secara langsung dan keduanya pun mulai bertarung. Neraka abadi, cepat keluarkan aku. Wohahaha, akhirnya aku bisa melihat cahaya matahari. Kali ini aku akan memenggal kepalamu, Shirohige. Semoku, Garp, dan Set, kalian marinir sialan, saat aku keluar, aku akan membunuh semua keluarga kalian. Set sudah diurus. Tahanan yang tak terhitung jumlahnya dibebaskan dan mengucapkan kata-kata arogan satu demi satu. Semua sipir di lantai atas memberikan perlawanan, tapi di sini tidak ada perlawanan sama sekali. Ribuan prajurit yang dipimpin Domino, yang dikirim dengan segera, sama sekali bukan lawan mereka.
Bahkan jika mereka menggunakan semua amunisi mereka, mereka tidak akan mampu menahan orang-orang itu. Untungnya, beberapa orang mempunyai rasa dendam satu sama lain, mereka tidak saling membantu sepenuhnya, jadi sampai sekarang belum ada seorang pun yang keluar dari sini. Tetapi bagi mereka, mencapai lantai berikutnya hanya masalah waktu saja. Kalian para sipir penjara adalah orang-orang yang menyiksaku hingga aku dalam kondisi yang menyedihkan sebelumnya. Datanglah dan coba lakukan itu lagi. Setelah para tahanan keluar, mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada para sipir penjara dengan mulai menyiksa mereka. Sial, tim ketiga, coba bertahan sebentar. Jangan berhenti menembak. Perintah Domino. Meskipun situasinya semakin buruk, semakin lama mereka bertahan semakin baik. Jika orang-orang itu berhasil melarikan diri, Domino tidak berani memikirkan hal-hal yang akan dilakukan orang-orang itu. Dunia akan benar-benar kacau. Bab 179, menekan neraka abadi. Penjaga itu terus menembak tanpa hasil. Ada terlalu banyak pengguna kemampuan buah iblis. Mungkin melempar Kairoseki akan lebih efektif. Akan tetapi para pengawal itu pun adalah orang-orang biasa, dan lawan mereka adalah orang-orang yang berada di level 6. Di bawah jumlah tahanan yang besar, satu tim sedang dihancurkan. Tim 7 lindungi mereka, tim 8. Domino memegang senjata api di tangannya dan terus-menerus menembaki para tahanan sambil memberikan perintah di saat yang bersamaan. Hanya sedikit tahanan yang benar-benar terjatuh, sementara para penjaga dipukuli hingga babak belur. Tidak bagus, sudah tidak ada seorang pun. Setelah perintah Domino berlanjut, kini dia sendirian, semua pengawal di sampingnya dikirim untuk membantu. Ini buruk, hahaha, kamu tidak punya siapa-siapa sekarang. Lebih dari selusin tahanan menyerbu sambil tertawa kejam. Saat para penjaga dikalahkan, sebagian besar tahanan hendak lewat, suara yang sangat dingin terdengar di ujung lorong. Hari ini, jangan pernah berharap bisa keluar setengah langkah pun dari tempat ini. Bersamaan dengan suara itu keluarlah sebuah sosok dari lorong itu. Ia mengenakan seragam wakil Laksamana Marinir. Ia tampak tenang sambil memegang pedang putih di tangannya. Tatapan matanya sedingin es. Kamu pikir kamu siapa? Beranikah kau menghalangi jalan kami? Kami akan membunuhmu tanpa ampun. Puluhan tahanan yang bergegas menuju lorong itu terus bergerak tanpa melambat, mereka bahkan tidak melihat ke arah Roja dengan saksama. Mereka ingin keluar dengan cara pembantaian, momentum mereka melonjak karena mereka tidak menaruh Roja di mata mereka. Menghadapi niat membunuh seperti itu dari belasan tawanan, Roja tetap tenang, dia hanya membalikkan pedangnya dan melepaskannya. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Aduh, kelopak bunga Sakura memenuhi tempat itu, hampir semua jalan tertutup oleh kelopak bunga tersebut, lalu menyapu semua tahanan yang berlarian, para tahanan terkejut, sehingga ketika mereka bereaksi, kelopak bunga tersebut sudah mengenai mereka. Aduh, 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 diiringi suara jeritan, darah bercucuran, dan beberapa kelopak bunga kini berwarna merah menyala saat bergoyang di udara, warna kemerahan membuat bunga-bunga itu terlihat sangat cantik. Para tahanan itu bahkan tidak sempat menggunakan kemampuannya, mereka langsung disapu oleh Senbon Sakura Kageyoshi milik Roja dan terbunuh. Mereka terjatuh ke tanah bersimbah darah. Roj, wakil Laksamana Roja. Lol nama depannya udah O. Melihat hal itu mata Domino menampakkan rasa gembiranya, dan semua ketegangan yang terbangun selama pertarungan akhirnya sirna saat dia rileks, dia merasa sulit untuk berdiri sehingga dia bersandar di dinding di sampingnya dengan wajah lega. Penjaga lain yang tersebar melihat Roja dan langsung memiliki semangat juang kembali sambil memperlihatkan kegembiraan mereka. Aku akan mengurus semuanya mulai sekarang, kamu bisa kembali. Roja mengulurkan tangannya dan buah ceri itu menyatu dan membentuk pedang di tangannya. Sambil melakukan itu, Roja berkata kepada Domino. Kehadiran Roja telah membuat khawatir para tahanan tingkat ke-6. Meskipun tidak semua tahanan pernah melihat Roja, tetapi Roja datang ke sini sebelumnya, jadi banyak orang melihat Roja dan menghentikan tindakan mereka. Itu, Marinir, dikatakan bahwa orang ini bernama pedang hantu Roja di luar. Beberapa tahanan saling membunuh, beberapa lainnya melampiaskan kemarahannya pada penjaga dan sipir penjara, semuanya berhenti dan menatap Roja. Beberapa tahanan menatap Roja sejenak, yang hanya dengan satu serangan saja, dia telah membunuh lebih dari selusin tahanan, mereka tidak dapat menahan detak jantung mereka dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Dia membunuh mereka dengan sekejap. Di sini, tidak semua orang memiliki kekuatan seperti Yonko, Shichibukai, atau Laksamana. Dia seharusnya membunuh mereka yang lebih lemah. Namun meski begitu, untuk langsung membunuh lebih dari selusin tahanan dari tingkat ke-6, ini membuktikan bahwa kekuatan Roja benar-benar tinggi. Kau ingin menghentikan kami, meskipun kamu mungkin kuat, jangan lupa bahwa kamu hanya satu orang. Banyak tahanan yang menatap dingin ke arah Roja, mereka tidak menyerang dengan gegabah, tetapi mereka berkata kepada Roja. Pedang Roja dipegangnya di tangannya, tempatnya penuh dengan kelopak bunga saat dia memberikan tanggapan. Lalu apa? Ini adalah neraka abadi, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak monster yang ada di sini tapi. Jadi apa? Hampir semua yang ditahan adalah orang-orang jahat, yang suka menjarah dan membunuh. Kalau mereka dibiarkan kabur, itu ibarat melepaskan serigala ke kawanan domba. Siapa yang bertanggung jawab menjaga lantai 6 Impel Down? Karena dialah orangnya, maka dialah yang akan memadamkan kerusuhan. Jika begitu, 7 atau 8 tahanan yang berada di garis depan terlihat sangat kedinginan, bahkan setelah Roja menggunakan beberapa Haoshoku, mereka tidak jatuh, lagi pula ada begitu banyak orang kuat di sini. Membunuh. Seseorang memegang pedang dan mengayunkannya dalam bentuk plus ke arah Roja. Orang lain meletakkan tangan di dadanya, dia menembakkan sinar hijau yang merusak semua yang ada di jalurnya. 7 atau 8 tahanan menyerang pada saat yang sama. Sangat lemah dan kau berani melawanku.
Roja Haki sudah ada di mana-mana, jadi dia bisa menduga serangan apa yang akan datang menggunakan persepsinya. Menghadapi semua serangan itu, Roja hanya mengayunkan pedangnya. Energi pedang diproyeksikan keluar bersama kelopak bunga sakura dan menyerbu ke arah mereka bagai badai. Serangan itu dihentikan oleh serangan Roja. Ledakan. Kelopak bunga itu terus berlanjut dan menyapu ke-7 atau 8 tawanan itu, sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Aduh, aduh, aduh. Suara jeritan terdengar diiringi percikan darah, kelopak bunga bergerak dan kembali ke samping Roja, di tanah ditemukan 7 mayat tenggelam dalam darah mereka. Bab 180, Penghancur Dunia. Begitu banyak orang, dalam sekejap. Sangat kuat. Kali ini bahkan beberapa bajak laut ternama pun kaget, jika pada awalnya hanya belasan orang yang meremehkannya, sedangkan ke-8 orang itu tidak. Sekalipun mereka tinggal di neraka abadi dalam waktu yang lama dan kekuatan fisik mereka makin melemah, tetapi itu tidak sampai pada titik di mana mereka langsung mati karena satu serangan seperti itu. Ini tidak terjadi karena mereka terlalu lemah, tetapi karena Roja terlalu kuat. Roja bergerak 2 kali dan ini sudah membuatnya jelas. Bagaimanapun, ini adalah neraka abadi, ada banyak orang yang bersaing dengan Roger dan Shirohige. Saat berikutnya, terdengarlah suara gemuruh. Saya tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Salah satu tahanan bergegas menuju Roja dengan penuh amarah. Tubuhnya kekar, dan dia sangat besar hingga sebanding dengan Kaido, seluruh tubuhnya ditutupi oleh Busosoku saat dia menyerbu ke dalam derasnya kelopak bunga sakura. Itu Tuhan. Saya tidak begitu tahu siapa dia dan tidak mengingatnya, jadi mungkin orang lain yang menciptakannya. Dia telah dikurung di sini selama bertahun-tahun, apakah Busosokunya masih sekuat sebelumnya? Banyak tahanan yang mengenali sosok yang berlari ke arah Roja, mata mereka menampakkan keterkejutan dan ketakutan. Dios awalnya memiliki tubuh yang tangguh dan Busosoku yang kuat, ia bahkan bertarung melawan 10 kapal perang tanpa mengalami cedera apapun dan bahkan menghancurkan sebuah pangkalan. Kemudian dia bertemu Garp dan akhirnya ditangkap. Busosoku yang kuat sekali, dia benar-benar mampu menahan serangan marinir, kekuatannya masih sangat mengerikan. Marinir itu mungkin akan terkoyak olehnya. Banyak tahanan menatap orang yang diserbu masuk ke dalam kelopak bunga itu dengan kaget, mereka tahu bahwa kelopak bunga itu setajam pedang. Dewa yang menyerbu ke depan membuat jantung mereka bergetar. Hanya membunuh beberapa sampah. Apa yang membuatmu sombong, bocah marinir kecil? Dios meraung, seraya terus menyerbu ke arah Roja, saat ia mencapai Roja ia menggerakkan tinjunya dan meninju sementara Haoshoku-nya melonjak. Pansnya mengeluarkan beberapa ledakan sonik saat bergerak menuju Roja. Namun saat melihat tinju itu, Roja menampakkan ekspresi jijik, dia tidak mundur selangkah pun. Dia bahkan menerima serangan pertama dari Garp, dia menangkis beberapa pukulan dari Kaido, para pecundang yang ditahan di sini ingin membuatnya mundur. Roja mengayunkan pedangnya. Kaca, pedangnya memotong tinju Dios, saat tubuhnya melepaskan Haoshoku sepenuhnya, keduanya bertabrakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Konfrontasi Haoshoku mendatangkan petir hitam yang aneh, pedang Roja dengan ganas memotong Busosoku di sekitar lengan Dios lalu lengannya datang berikutnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Tangan Roja memegang pedang saat ia maju ke depan. Ledakan. Tubuh Dios langsung melayang dan di bagian dada dan perutnya muncul luka yang mengerikan hingga mencapai punggung. Hampir bisa dikatakan ia terpotong menjadi 2. Dios terjatuh ke tanah yang kini berlumuran darahnya. Orang-orang yang menonton merasa tercengang. Busosoku Dios, terpotong. Pedang orang itu terlalu kuat. Jika Dios berada di luar, dia akan sekuat salah satu dari 3 bencana, tetapi di depan Roja, dia terbunuh dalam 2 pukulan. Tahanan, matilah tanpa ampun. Tangan Roja bergetar pelan, darah di tangannya jatuh ke tanah, orang lain di lorong itu dikelilingi kelopak bunga, matanya penuh dendam, dia tidak melihat tubuh Dios. Sampah yang tidak berguna, enyahlah. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari belakang dan dengan ganas melemparkan beberapa tahanan ke udara tanpa henti, mereka langsung menabrak kandang. Seorang lelaki bertanduk muncul, salah satu tanduknya patah, para tahanan yang melihatnya mengenalinya karena mereka menatapnya dengan kaget. Ya, sang penghancur dunia, dunia Birndi. Dia bangun. Mata dunia menampakkan kebencian yang amat besar, selangkah demi selangkah ia melangkah di depan para tawanan dan menatap dingin ke arah Roja. Selengkapnya, Hyaku by Soku. Penulis tidak mengatakan Soku, tetapi menurut saya inilah yang dimaksudnya. Aduh, tiba-tiba, Walt melesat seperti peluru ke arah Roja sambil meninju kepala Roja. Bahkan dengan kecepatan seperti itu, Roja bereaksi dan menaruh pedangnya di depan kepalanya. Ledakan, keduanya bertabrakan, pukulannya berhasil diblokir. Kecepatannya luar biasa. Dunia memakan buah mormor, ia dapat melipat gandakan kecepatannya secara instan, bahkan pemerintah dunia sampai pusing ingin menangkapnya dan mereka bahkan menawar 500 juta buah untuk kepalanya. Orang ini mencoba memberontak terhadap pemerintahan dunia, tetapi dia dikalahkan dan dikurung di sini selama lebih dari 2 dekade, dia berada dalam kondisi beku sepanjang waktu, saya tidak menyangka dia akan bangun. Beberapa tahanan mengenal Walt, mereka berbicara tentangnya sementara ketakutan tampak jelas di mata mereka. Di sisi lain, Domino melihat Walt melakukan serangan kejutan super cepat, dia mundur selangkah karena merasa cemas. Roja kan satu-satunya yang jaga jalan, jangankan sampai terbunuh, malah diduduki dia dalam waktu lama itu sudah sangat gawat. Dia tidak tahu berapa banyak tawanan sekuat dunia yang ada di sini. Satu-satunya orang yang memiliki harapan untuk menahan semua orang di sini adalah Magellan dengan buah racunnya. Tetapi, Kaido berada di level kelima, mereka tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau di sini, jadi ini sudah batas kemampuan mereka.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.